Mei tahun 2020. Biografi Syekh Abdul Muhyi. Sejarah Goa Pamijahan dan larangannya. Syekh Haji Abdul Muhyi lahir di Mataram sekitar tahun 1650 M, 1071 H dan dibesarkan oleh orang tuanya di kota Gresik, Ampel. Beliau selalu mendapat pendidikan agama baik dari orang tua maupun dari ulama-ulama sekitar Ampel. Karena ketekunannya menuntut ilmu disertai dengan ibadah di samping kesederhanaan dan kewibawaan yang menempel di dalam diri beliau, maka tak heran jika teman-teman sebaya selalu menghormati dan menyeganinya. Silsilah keturunan Syekh Abdul Muhyi. Dari ayah, Ratu Galuh Ratu Puhun, Kuda Lanjar Mudik Cikawung Ading, Entol Penengah, Sembah Lebe Warto Kusumah, Syekh Haji Abdul Muhyi. Dari ibu, Rasulullah Sayyidina Ali Karoma Allahu Wajahu dan Fatimati Az-Zahro, Sayyidina Hussein, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir Jafar Ashodik, Ali Ayaridi, Muhammad Isa Al-Bashari, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Uluwi, Ali Kholi Qasim, Muhammad Sohibul Murobat, Uluwi, Abdul Malik, Abdullah Khona, Imam Ahmad Syah, Jamaluddin Akbar, Asmar Kandi Gisik Karjo Tuban, Ishak Makdum, Muhammad Ainul Yakin, Sunan Girilaya, Wira Candera, Kentol Sumbirana, R. Ajeng Tangan Ziah, Waliullah Syekh Haji Abdul Muhyi. Biografi Syekh Haji Abdul Muhyi. Pada saat berusia 19 tahun beliau pergi ke Aceh, Kuala untuk berguru kepada Syekh Abdul Rauf bin Abdul Jabbar selama 8 tahun, yaitu dari tahun-tahun 1090 sampai tahun 1098 H, tahun 1669 sampai tahun 1677 M. Pada usia 27 tahun beliau beserta teman sepondok dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bermukim di sana selama 2 tahun. Setelah itu mereka diajak oleh Syekh Abdul Rauf ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan, apabila sudah tampak tanda-tanda maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu asyar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Syekh Abdul Muhyi dan hal itu diketahui oleh gurunya, Syekh Abdul Rauf, sebagai tanda-tanda tersebut. Setelah kejadian itu, Syekh Abdul Rauf membawa mereka pulang ke Kuala, Aceh tahun 1677 M. Sesampainya di Kuala, Syekh Abdul Muhyi disuruh pulang ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tua karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di sana. Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta, putri dari Sembah Dalem Sacaparana. Tak lama setelah pernikahan, beliau bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun, tahun 1678 sampai tahun 1685 M. Kabar tentang menetapnya Syekh Abdul Muhyi di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya, maka mereka menyusul dan ikut menetap di sana. Perjalanan mencari Goa Pamijahan. Di samping untuk membina penduduk, beliau juga berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya. Dengan mencoba beberapa kali menanam padi, ternyata gagal karena hasilnya melimpah. Sedang harapan beliau sesuai isyarat tentang keberadaan gua yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf adalah apabila di tempat itu ditanam padi maka hasilnya tetap sebenih, artinya tidak menambah penghasilan, maka di sanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua yang dicari, akhirnya Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Pamengpek, Garut Selatan. Di sini beliau bermukim selama 1 tahun, tahun 1685 sampai tahun 1686 M, untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian ayahanda, Sembah Lebe Warta Kusumah, meninggal dan dimakamkan di Kampung Duku di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari seusai pemakaman ayahandanya, beliau melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi.
Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai di Lebak Siu dan bermukim di sana selama 4 tahun, tahun 1686 sampai tahun 1690 m. Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari, beliau tidak putus asa dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu, yaitu di atas Gunung Kampung Cilumbu. Akhirnya beliau turun ke lembah sambil bertafakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Bila senja tiba, beliau kembali ke Lebak Siu menjumpai keluarganya, karena jarak dari tempat ini tidak begitu jauh, plus 6 km. Suasana di pegunungan tersebut sering membawa perasaan tenang, maka gunung tersebut diberi nama Gunung Mujarot, yang berarti gunung untuk menenangkan hati. Pada suatu hari, Syekh Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah. Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya maka di tempat itu ditanam padi lagi, sambil berdoa kepada Allah, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Maka dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning, lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama, sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sanalah beliau yakin bahwa di dalam gunung itu adanya goa. Sewaktu Syekh Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu, di mana keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat, memuji kebesaran Allah. Telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Goa yang sekarang dikenal dengan nama Goa Pamijahan adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh